Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman beranda Trisa semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Teman beranda Trisa semuanya, pada episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghargai diri sendiri. Episode ini terinspirasi dari banyak sekali masukan teman-teman yang self-employment, seperti narasumber, pelaku UKM yang diundang untuk menjadi seorang pembicara pada suatu event, atau teman-teman yang misalnya bekerja karena hobi, lalu kemudian seperti penyanyi atau pemain musik yang diundang pada suatu acara. Tentunya kalau pekerja seni, ini mereka adalah yang belum tergabung dalam suatu manajemen. Muncul ada dilema ketika misalnya ditanya, berapa sih fee yang harus dibayarkan? Banyak sekali pemikiran-pemikiran yang kemudian mewarnai, yang akhirnya munculnya adalah terserah. Nah, benar nggak sih kemudian ketika kita menghargai diri kita sendiri dengan kemampuan yang kita miliki, dengan effort yang kita miliki, itu dihargai dengan terserah. Episode kali ini kita akan mendiskusikan hal tersebut dengan Ibu Irma Sustika dari Womenpreneur Community. Baik, kita sapa dulu Bu Irma. Assalamualaikum Mbak Irma. Waalaikumsalam, Mbak Siwi, apa kabar? Alhamdulillah, tetap harus semangat Mbak Irma, apapun kondisinya. Sehat-sehat ya kita semua ya. Ya, Mbak Irma, gimana kabar Mhm. dari Womenpreneur Community yang biasanya memang day by day Mbak Irma nggak pernah lepas dari kegiatan itu? Iya, Womenpreneur Community, masih tetap eksis, masih tetap, ada, walaupun di tengah pandemi ini, biasanya yang kita banyak juga melakukan, event-event, itu secara atau kegiatan-kegiatan secara offline, kita change jadi, online. Dan Mhm. juga kita me me sejak awal dari terjadinya pandemi di Indonesia, banyak sekali teman-teman yang harus dirumahkan atau penurunan pendapatan, kita bergandengan tangan bersama dengan membuat sebuah pasar online. Sehingga, Mmm. saling saling support, saling mendukung dari produk yang sudah lahir, dan dari teman-teman mungkin yang kehilangan pendapatan bisa menjadi tim penjualan produk kita. Jadi kita dalam 3 bulan ini fokus di situ, lalu juga bagi yang kuliner, terus yang konveksi, ada yang bikin masker, kita Mhm. arahkan, lalu ada yang membantu tim medis membuat, APD. Mhm. Intinya, kita tidak boleh diam, Ya, ya. Kita betul. harus, terus, bergerak. Alhamdulillahnya, sebagian besar pelaku, atau member dari Womenpreneur Community, eee, berhasil atau lolos tidak harus, mem-PHK, para karyawan Ya, mereka. iya betul. Apapun langkahnya yang penting adalah saling peduli gitu ya. Iya, saling bersinergi dan saling berkolaborasi ini yang bisa kita lakukan di masa seperti ini yang kita juga belum tahu sampai kapan ini akan terjadi. Betul, setuju banget tuh Mbak Irma. Mbak Irma, Mhm. oh saya sampai lupa nih thank you udah mau mampir di Beranda Trisa. Tentunya saya ini harus kemudian nunggu waktu yang tepat untuk kemudian menghubungi Mbak Irma karena saking sibuknya jadwal Mbak Irma. Topik yang akan, didiskusikan pada kesempatan kali ini adalah menghargai diri sendiri, gitu. Nah, Ya. Mbak Irma, seringkali kan begini nih, para self-employment kayak seperti, para narasumber, lalu teman-teman yang bergerak di bidang master of ceremony, lalu mungkin teman-teman yang penyanyi, yang sebelum mereka itu berada dalam payung manajemen, kayak gitu. Atau bahkan para pelaku UKM sendiri, itu seringkali ketika mereka berada pada suatu pekerjaan, ketika ditanya fee-nya berapa, honornya berapa, itu seringkali kemudian berada pada suatu dilema gitu, kita mau jawab tuh dilema gitu. Satu Terserah gitu ya. heeh, akhirnya harus bilang gini, "Terserah berapa, seikhlasnya yang ngasih," gitu, itu satu. Lalu yang kedua, eee, harga teman gitu. Nah, seringkali kemudian akhirnya yang terjadi apa Mbak Irma, ketika kemudian terserah,
itu di ujungnya, di akhirnya, apa iya sih udah bikin PPT seindah mungkin gitu ya, persiapan udah mungkin, lah ternyata sekian, lah katanya tadi seikhlasnya gitu ya. Nah, konteks menghargai diri sendiri itu menjadi suatu konteks yang menarik untuk didiskusikan gitu Mbak Irma, bahwa bagaimana sih sebenarnya kita ini, atau teman-teman beranda Trisa ini untuk bisa menghargai dirinya sendiri ketika dia melakukan suatu pekerjaan tertentu, begitu. Monggo Mbak Irma, silahkan. Iya, ini menarik kalau kita bahas mengenai bagaimana kita menghargai diri sendiri, sebetulnya dimulai dari bagaimana kita percaya dengan diri kita sendiri. Karena kalau kita nggak percaya diri, kita nggak akan pernah bisa menyampaikan inilah nilai diri saya. Itu. Tapi ditarik mundur lagi, kita juga tidak akan tumbuh rasa percaya diri tersebut kalau tahu diri kita, tidak tahu kapasitas kita, tidak tahu kemampuan kita. Jadi kalau saya selalu bilang sama teman-teman di Womanpreneur Community, yang pertama harus dilakukan adalah tahu diri dulu. Kita ini siapa? Kita ini bagaimana? Jam terbang kita seperti apa? Nah, kalau kita sudah tahu diri kita, rasa percaya diri itu otomatis akan tumbuh. Kalau rasa percaya diri itu udah tumbuh, kita akan semakin percaya diri, akan semakin confident menghadapi pertanyaan atau permintaan masyarakat atau permintaan dari pelanggan. Nah, seperti itu. Jadi awalnya mulailah dulu dari kita tahu diri dulu. Tahu diri nggak? Ya. Bisa jadi gini, bagaimana kita mengukur diri kita? Oh, harga pasar yang mana? Iya kan? Kalau kita mau bicara profesinya dia sebagai MC gitu loh ya. Harga pasar MC yang mana? Narasumber, trainer, atau whatever, atau para pelaku UKM. Anda di mana? Anda menilai diri waktu kita yang kita gunakan itu seharga berapa? Jadi kalau ke teman-teman saya suka katakan, kamu istilahnya gini deh, 1 bulan mau digaji berapa? Gaji, bukan pendapatan-pendapatan lain. Kalau pendapatan lain kan dari profit dan segala macam. Kamu mau digaji berapa? Emang perlu ya, Bu? Loh, kalau kamu nggak mau digaji, ya udah kerja sama saya, nggak tak gaji. Mau nggak kalau nggak digaji? Ya enggak. Nah, itulah berapa kamu mau menghargai diri kamu. Kalau misalnya kalau kamu sebagai pemula, oh mau ngikut sebagai UMR gitu loh, satu bulan dapatnya, ya monggo. Anda sendiri yang bisa menghitung, yang bisa memperkirakan berapa nilai dirimu gitu. Itu per jamnya berapa. Nah, kalau itu kita sudah bisa lakukan, otomatis produktivitas juga pasti tinggi karena kita akan menilai, aduh rugi ya 1 hari sekian rupiah hilang. Gitu. Jadi mulailah dari kita tahu diri dulu agar kita percaya diri sehingga kita bisa menilai, menghargai diri kita sendiri. Gitu Bu Tiwi. Mbak Irma, berarti sebenarnya komponennya apa aja ya Mbak Irma ya? Komponennya kayak gitu apa? Mulai dari skill, misal kalau MC Pastinya nih, skill. skill. Lalu kemudian waktu yang kemudian digunakan untuk hadir di suatu event tersebut gitu kan, artinya durasinya. Apalagi ya Mbak Irma? Skill, waktu. Lalu? Skills-nya kita pasti, lalu jam terbangnya kita. Ya, berapa lama sudah kita? Kalau misalnya kita pemain baru, pemula, gitu ya. Tentunya yang dibutuhkan kita adalah bagaimana kita meningkatkan portfolio kita.
Bedakan antara misalnya kita bilang berapa, terserah, nggak bisa terserah gitu ya. Kalau terserah nanti ya itu tadi buat bayar Grab aja nggak cukup gitu kan. Iya, Mbak Nah, Irma. Iya, iya. kita dalam udah berapa lama nih kita melakukan tindakan ini atau kegiatan yang kita lakukan tersebut. Lalu misalnya 1 jam diri saya dari 24 jam ya, itu kita ingin menghargai berapa. Kalau dulu pengalaman saya tahun 2006 saya baru jadi trainer pertama setelah saya resign dari pekerjaan, eee, saya mematok dari pendapatan saya. Hmm. Pendapatan saya sebulan berapa, saya harus menggantikan itu. Sehingga saya menghitung man hour ya. Man hour saya itu berapa? Misalnya 10 juta, ya contoh ya, 10 juta per bulan pendapatan saya. Lalu berapa tuh 10 juta bagi man hour-nya jadi berapa? Itu. Dan saya pakai dari situ. Harus berapa banyak saya melakukan kegiatan. Pokoknya intinya 1 bulan itu saya mesti dapat pendapatan sama seperti saya masih punya gaji. Itu yang saya lakukan dulu, Bu Siwi. Ya, Mbak Irma, kalau sekarang berarti saya sebagai posisi orang yang kemudian menjadi event organizer-nya atau kemudian saya orang yang meminta kesediaan dari seorang self-employment tadi, entah narasumber, entah itu yaitu tadi pekerja seni itu tadi, kayak gitu. Berarti sebenarnya ketika mereka menyampaikan, contoh misalnya, "Minta dong CV-nya," gitu. Itu sebenarnya hal penting juga ya, di mana kita itu untuk ngasih tahu mereka bahwa, "Ini loh, kemampuan saya, ini loh jam terbang saya." Ya, Bener nggak Mbak Irma kayak wajib. gitu? Wajib, Mhm, wajib. Profil diri itu mhm, harus dimiliki. Jadi mhm, bagi self employment atau pelaku yang kita lakukan sendiri, pekerja seni atau apapun, mhm, ya memiliki profil pribadi, personal profile itu penting banget, sangat sangat diwajibkan karena eh, dari sanalah orang bisa menilai kita. mhm, Gitu. Apalagi kan sekarang sosmed sudah banyak sekali ya. Nah, di dalam profil diri itu juga harus masuk portfolio kita, apa yang sudah kita lakukan, apa yang mhm, sudah dikerjakan, klien-kliennya siapa aja. Nah, orang akan menilai dari sana. mmm, mhm, mhm. Padahal tuh Mbak Irma, seringkali kemudian, eee, mungkin ketika diminta untuk CV gitu, "Nanti aja deh CV-nya, barengan sama saya dateng," kayak gitu. Padahal sebenarnya CV itu juga sebagai cara ya, bagaimana si empunya acara itu menghargai narasumber, kan itu ya. Berarti sebenarnya kebalik dong harusnya, eee berarti selama ini salah gitu, artinya kalau diminta CV, ya udah itu harus segera dikasih, karena kalau enggak, mereka juga nggak akan pernah tahu sejauh Hmm, mana kompetensi kita. Kan gitu ya, Mbak Irma betul, ya? betul. Ya, Bahkan sebelum diminta mhm, harusnya dia harus kirimin CV-nya dulu. Ini CV mmm. saya, ini profil saya, gitu loh. Oh, ilmu Atau baru nih misalnya Mbak Irma. punya link Ah. YouTube, ini profil saya di link YouTube, ini website saya. Jadi orang akan menilai dari sana, Mhm, gitu. mhm. Ya syukur-syukur kalau kemudian mereka sebagai penyelenggara acara itu mereka kepo sendiri gitu, yang misalnya ngelihat dari Instagram atau mungkin dia Ya, akan Google kalau itu mereka punya inisiatif sendiri. Tapi kalau misalnya tidak, ya memang mau nggak mau, salah satu cara adalah mengandalkan CV yang kita punya atau profil yang kita punya itu yang kita tawarkan. profil itu sangat amat penting dan sekarang kan mudah sekali ya membuat Mhm, membuat profil, bikin mhm, di digital, mhm. tinggal kirim by WhatsApp, itu sangat Iya, mudah sekali mhm, gitu. mhm, mhm. Mbak Irma,
Kalau tadi komponen udah, lalu ternyata ada hal baru yang saya dapat nih bahwa ternyata penting Hmm? banget kalau kita itu harus ngasih profile atau CV kita begitu kita dapat kerjaan tersebut gitu, sebelum kita Ya, hadir gitu ya. project tersebut ya. Betul. Sebelum, aha, Terus seringkali gini Mbak Irma, ada rasa sungkan nih, kayak gitu. Kok nunggu-nunggu nih kayak gini, saya nanti dibayar nggak ya? Dibayar berapa nggak? Mau nanya sungkan, mau nanya teman sendiri, mau nanya keluarga sendiri. Gimana nih Mbak Irma untuk kemudian kita menyampaikan itu? Karena kalau tadi saya simak dari dua hal yang Mbak Irma sampaikan bahwa sebenarnya itu adalah bagian dari menunjukkan keprofesionalan kita ternyata. betul, Gimana tuh betul. ngilangin rasa sungkan atau ngulangin rasa ragu itu gimana tuh Mbak Irma? Berarti dia nggak percaya dengan profesinya dia, Hmm. ya. Dia masih gengsi menyampaikan, masih ada rasa malu. Ya, tadi urutannya kalau kita nggak tahu diri kita siapa, kita nggak akan pernah percaya diri. Kalau kita nggak pernah percaya diri, ya bagaimana kita berani menyampaikan apa yang kita inginkan. Kita menyampaikan pasti nggak akan terungkap, nggak akan terucap itu gitu loh. Bagaimana kita lanjutnya lagi, bagaimana kita punya kemandirian. Jadi saya selalu punya konsep diri di mana satu kenali diri dulu agar kita tahu diri, passion kita di mana, kemampuan kita di mana, skill kita di mana sehingga kita bisa menghargai diri kita. Lalu dari situ akan timbul rasa percaya diri itu timbul baru tumbuh sebuah kemandirian. Mhm mhm mhm. Gitu. Jadi kalau tadi dibilang, "Oh, nggak percaya, nggak enak, sungkan dan segala macam," balik lagi nih ke nomor satu, berarti kamu nggak percaya dong dengan profesi yang akan kamu lakukan, gitu loh. Sekarang apakah benar profesi ini mau digeluti? Kalau belum, yakin dengan, menggeluti ini, ya coba, eee, evaluasi diri lagi gitu loh. Beneran nggak? Selama kita tidak menghargai diri kita, apalagi customer, Mhm. mereka sangat akan tidak, juga menghargai, kita diri kita aja tidak menghargai diri kita sendiri, bagaimana orang lain akan menilai kita, apalagi menghargai diri kita. Gitu sih, jadi balik lagi, back to, basic-nya ini mau usaha, maksudnya mau sebagai ladang penghasilan atau mau sebagai ladang sosial, Mmm. ya. Walaupun dari sisi kedua ini bisa dikombinasi, harus bisa dikombinasi. Ada sisi yang bagaimana, kita bisa berbagi, tapi ada sisi bagaimana ini adalah sebagai ladang, penghasilan. Karena kalau ladang penghasilannya nggak ada, gimana apa yang mau dibagi, Mhm mhm. Betul betul. Betul, Mbak Irma. gitu. Mhm. Mbak Irma, satu lagi nih. Ya, Ini saking mhm. keponya nih ya. Bisa nggak sih kalau kemudian kita melihat dari siapa audiens yang akan kita datengin kayak gitu. Jadi kalau semakin audiensnya itu menantang, itu tentunya kita juga akan memberikan suatu harga yang berbeda dengan yang audiensnya pada umumnya yang seperti biasa kayak gitu. Sisi audiens, apakah itu juga menjadi suatu Oh, oke. komponen? Mhm. Jadi kalau kita mau melihat komponennya, pertama tadi sebetulnya skills-nya kita. Ya, Kedua jam terbangnya kita, mhm, ya, berapa lama kita sudah menggeluti ini. Lalu yang ketiga, saya melihat tingkat, tingkat kesulitan mmm, pekerjaan, ya, tingkat kesulitan pekerjaan. Eee, Misalnya saya harus menghadapi siapa, lalu penanganannya kan, pasti akan, berbeda. Dari skill yang harus digunakan juga ada level-levelannya, ilmu yang harus kita mhm, keluarkan tentunya, gitu loh. Jadi, di samping kita,
mulai dari mengenali diri kita sendiri, lalu kita juga dari skills-nya kita harus kita evaluasi, dan juga tingkat kesulitan. Baru terakhir adalah audiens. Ya. Audiens bisa dilihat dari sisi entah itu level ataupun jumlah. Oh, baik. Kalau untuk kayak MC, narasumber, dan segala macam gitu ya. Ya, oke Mbak Irma. Berarti kalau Ya, saya ambil poin-poinnya yang sudah disampaikan oleh Mbak Irma tadi, berarti untuk kemudian kita bisa menghargai diri kita sendiri, itu kita harus kenali diri kita sendiri dulu apa, dari situ supaya kita ya, lebih pede, gitu, supaya benar kita lebih pede. sekali. Lalu yang Ya, kedua adalah komponen. Komponennya berarti adalah skill, ada lalu kemudian jam terbang, lalu ya, kemudian tingkat kesulitan, dan yang terakhir adalah audiens. iya, Kayak gitu. Oke, betul, betul sekali. betul. Mbak Irma, terima kasih Hmm, sekali sharing-nya pada kesempatan kali ini. Tentunya hal ini sangat membantu teman-teman beranda Trisa untuk bisa mengupgrade dalam hal bagaimana mereka kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan terutama bagi mereka-mereka yang self-employment. Thank you banget atas sharing-nya Mbak Irma. Sama-sama Semoga ya. Mbak Irma Yang selalu sehat. pasti kita tetap harus semangat, tetap harus jaga Ya, kesehatan. Itu yang terpenting. Dan untuk pelaku self employment, jangan pernah lupa untuk jangan pernah lelah berhenti untuk belajar. nah itu yang Jadi penting. ya jangan lelah untuk belajar. Tambah terus ilmunya, tambah terus jam terbangnya. Ya itulah yang akan um, membuat kita sampai di titik mana. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Irma. Next time Oke. saya akan menghubungi Mbak Irma lagi kalau ada topik-topik yang terkait dengan pengembangan diri dan juga yang terkait dengan womanpreneur. Tentunya sayang kalau Mbak Irma tidak ditodong untuk share tentang womanpreneur. Baik teman-teman semuanya, menarik sekali diskusi dengan Mbak Irma atau Ibu Irma tadi tentang bagaimana menghargai diri sendiri. Setelah mendengarkan dari episode kali ini, jangan ragu-ragu ya bagi teman-teman untuk melakukan updating dari kemampuan kita di dalam suatu CV atau profile. Sehingga nantinya ketika siapapun yang akan mengajak kita untuk melakukan pekerjaan, itu bisa menghargai kita sebagaimana yang kita harapkan. Semoga materinya bermanfaat. Beranda Trisa, kami yang sharing, Anda yang saring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.